Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Praya dari kelas 12 IPS 5. Saya akan membahas bab dari Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Oke, slide selanjutnya. Yang kemudian apa itu OKI? OKI adalah organisasi kerjasama Islam yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai tanggal 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia atau HAM. Oke, slide selanjutnya. Oke, latar belakang dari OKI. Pada tanggal 21 Agustus 1969, terjadi peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh pengikut fanatik Yahudi yang telah mendapatkan dukungan dari Israel. Karena peristiwa tersebut, pemimpin dunia Islam melakukan pertemuan yang menghasilkan terbentuknya Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Namun, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2011, nama tersebut diganti menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Melansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pertemuan para pemimpin dunia Islam tersebut dilakukan di Rabat, Maroko dan menyepakati deklarasi Rabat. Deklarasi ini menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan piagam PBB dan hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Oke, slide selanjutnya. Bagaimanakah sejarah pendirian dari OKI? Oke, OKI atau Organization of Islamic Cooperation yang dulunya dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam merupakan organisasi kedua terbesar setelah PBB. Tercatat OKI lahir pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah atau 25 September 1969 Masehi. Melansir dari buku Eksplor Sejarah Indonesia jilid ketiga. Sejak Maret tahun 2003, anggota OKI telah terdiri atas 57 negara Islam atau memiliki penduduk mayoritas penduduk adalah Islam. Oke, slide selanjutnya. Setelah mengetahui latar belakang berdirinya OKI, selanjutnya kita ulas bersama tujuan dari organisasi ini diantaranya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. Yang kedua, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota di berbagai bidang. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi ras dan kolonialisme. Yang keempat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional yang berlandaskan keadilan. Yang kelima, mengordinasikan upaya perlindungan tempat-tempat suci dan mendukung perjuangan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keenam, memperkokoh perjuangan umat Islam untuk menjaga kehormatan kemerdekaan dan hak-hak nasionalisnya. Yang ketujuh, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memajukan kerjasama dan saling pengertian di antara negara anggota. Tahukah kalian jika pada awalnya OKI sebagai organisasi internasional lebih menekankan isu-isu politik, khususnya isu Palestina. Namun dalam perkembangannya, OKI menjadi organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara muslim. Dalam mencapai prioritasnya, organisasi kerjasama Islam akan berlandaskan pada sejumlah prinsip seperti solidaritas Islam, kemitraan dan kerjasama, good governance, serta koordinasi yang efektif dan sinergi. Slide selanjutnya. Apa saja peran Indonesia dalam OKI? Peran Indonesia dalam OKI yang pertama ada pada prinsipnya keanggotaan Indonesia di OKI merupakan refleksi dari dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. OKI juga mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama non-intervensi dan integritas wilayah negara. Hal ini sejalan dengan posisi nasional Indonesia. Yang kedua, Indonesia adalah anggota Komite on Al-Quds atau Yerusalem, OKI yang dibentuk pada tahun 1975. Yang ketiga, pada tanggal 25 April 2022, atas prakarsa Indonesia diselenggarakan Open-Ended Extraordinary Meeting of the OIC Executive Committee at the level
of Permanent Representatives di Marrakesh, Oki, Jeddah. Pertemuan ini bermaksud untuk menanggapi kekerasan yang dilakukan oleh pemukim dan aparat Israel pada warga Palestina di kompleks Masjidil Aqsa di bulan Ramadan tahun 2022. Yang keempat, melalui Oki, Indonesia juga memperhatikan dinamika di Afghanistan, salah satunya pada tanggal 19 September 2021. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menghadiri KTM LB di Islamabad, Pakistan. Yang kelima, selain memperkuat perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan OKI. Kerjasama ekonomi ini dikoordinir oleh Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation atau COMCAC. Yang keenam, sejalan dengan penanganan pasca pandemi pada Agustus 2022, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pelatihan bagi para peneliti dari sejumlah negara OKI yang ingin belajar tentang teknologi pembuatan vaksin. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai latar belakang berdirinya OKI sampai pada peran Indonesia dalam organisasi tersebut. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar pada organisasi internasional yang Indonesianya menjadi anggota. Baik, selanjutnya. Nah, itulah yang bisa saya bahas dari OKI, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.